Nomor 6. Nomor 6 ini adalah hitunglah volume benda putar. Kemudian yang dibatasi oleh kurva ya, Y sama dengan X kuadrat. Kemudian dan garis Y sama dengan 3X ya. Diputar mengelilingi sumbu Y, yaitu sejauh 360 derajat. Kemudian bandingkan hasil volume benda pejal putarnya, yaitu dengan soal nomor 5. Oke, berarti gambarnya tadi cuma dia diputar terhadap sumbu Y ya. Berarti kayak gini. Ini ada X, ini ada Y. Berarti ini ada oke, kira-kira gini ya. Nah, ini sumbu X berarti kira-kira gini. Oke. Oke, dia nggak mau ternyata. Oke, ini ya. Anggaplah sama ya. Oke, nggak apa. Ini adalah Y sama dengan 3X yang biru. Kemudian yang hitam ini adalah Y sama dengan X kuadrat. Nah, kemudian berarti yang dihasil adalah ini. Nah, oke ya. Nah, berarti dari sini karena diputar terhadap sumbu Y ya 360 derajat, berarti akan ada ini ya. Nah, berarti kira-kira lingkarannya di situ. Kemudian berarti dari sini apa? Kita partisi secara apa? Kita partisi secara mendatar ya. Berarti akan ada, kalau mendatar itu akan ada, ini adalah partisi yang di dalam atau R kecilnya ya. Ini adalah R kecil. Nah, ini adalah R kecilnya. Atau jari-jari yang di dalam ya. Kalau cincin kan ada jari-jari yang di dalam dan ada jari-jari yang di luar ya. Berarti ini jari-jari yang di dalam. Kemudian ada lagi yang ini adalah jari-jari yang di luar. Jari-jari yang di luar. Nah, ini adalah jari-jari yang di luar. Nah, setelah kita tahu seperti ini, maka langkah selanjutnya adalah kita tentukan fungsinya ya. Fungsinya apa? Jadi fungsi jari-jari yang luar adalah si fx ya. Berarti ini adalah si R besar. R besar itu adalah si fx ya. Fy maaf ya, karena partisi mendatar. Berarti fy. Berarti fy-nya apa? Fy-nya kita punya ini adalah x kuadrat ya. Berarti kita peroleh Fy-nya apa?
Berarti FY-nya adalah Fx-nya adalah Y sama dengan X kuadrat ya. Nah, maka Y-nya berarti X-nya adalah akar Y. Atau FY-nya adalah akar Y. Berarti ini adalah akar Y. Kemudian di sini ada R kecilnya, yaitu yang warna hijau. R kecilnya adalah, fungsinya adalah Y sama dengan X pangkat 3 ya. Y sama dengan 3X ya. Berarti ini jadi apa? Fx-nya adalah Gx ya. Y menjadi Gx. Gx-nya adalah Y sama dengan 3X. Berarti Gy-nya adalah pindah ruas, berarti 1X sama dengan 1/3 Y. Berarti ini adalah G-nya adalah 1/3 Y. Kemudian selanjutnya adalah kita harus cari tahu batasnya ya. Batasnya adalah ini berapa? Jelas ini 0. Kemudian batas yang di sini. Nah, batas yang ini berapa? Nah, cara mencari batas gimana? Nah, tadi soal sebelumnya kita sudah tentukan ya. Nah, di sini berarti kita harus cari titik potongnya dulu. Kita cari titik potong di sini. Ya, kita cari titik potong dulu. Walaupun tadi soal yang nomor 5 titik potongnya kita sudah tahu bahwasanya 3 ya. Tapi anggaplah kita belum tahu. Jadi titik potongnya adalah menggunakan fungsi fx dan gx-nya. Berarti x kuadrat sama dengan 3x. Berarti x kuadrat min 3x sama dengan 0. Berarti ada x min 3 ya, sama dengan 0. Berarti ketemu, ini adalah x-nya sama dengan 0. Yang ini adalah X-nya sama dengan 3. Nah, titik potongnya adalah 0 sampai 3. Nah, setelah ini kita kan tak pengen tahu ketemu X-nya sama dengan 3. Maka di sini akan merepresentasikan bahwa saya X3 akan menghasilkan suatu nilai Y-nya berapa. Gitu kan? Nah, maka dari sini perlu kita cari. Nyarinya yaitu gimana? Yaitu kita tulis aja, yaitu ketika X sama dengan 3. Nah, nilai Fx-nya itu berapa? Maka bisa kita gunakan salah satu ya. Salah satu bisa si fungsi Fx atau fungsi Gx-nya. Jadi kalau misalkan fungsi Fx, kan fungsi Fx-nya adalah X kuadrat. Berarti ketika F sama dengan 3, berarti 3 kuadrat sama dengan 9. Bisa juga kita gunakan fungsi Gx. Gx-nya adalah 3X. Berarti G ketika 3 adalah 3 dikali 3. Sama dengan 9. Berarti batasnya adalah 9. Berarti di sini adalah 9. Oke. Nah, batasnya kita sudah dapat. Semuanya kita sudah dapat. Berarti selanjutnya adalah apa? Kita aproksimasinya. Sebentar. Masih tersambung ya? Berarti aproksimasinya Masih, apa? Pak. Masih, Pak. Masih, Pak. Berarti aproksimasinya apa? Adalah delta V-nya ekuivalen dengan V karena cincin, berarti R besar kuadrat dikurang R kecil kuadrat dikali delta Y ya. Nah, delta Y-nya ya pasti sudah pada tahu lah. Berarti ini akan ekuivalen dengan apa? V langsung saya ini ya. Berarti dia adalah R besarnya adalah akar Y. Berarti akar Y dikuadratkan dikurang 1/3 Y pangkat dikuadratkan delta Y. Setelah ini kita hitung integralnya. Berarti volumenya adalah integral A sampai B. V ini adalah Fx dikuadratkan dikurang dengan Gx dikuadratkan. Gx berarti selalu begini sih. Fy ya. Adalah Fy dikuadratkan dikurang Gy dikuadratkan. Yaitu D dy.
Nah, batasnya tadi kita peroleh adalah 0 sampai 9, berarti integral 0 sampai 9, pi, fx-nya adalah akar y, dikuadratkan, dikurang dy-nya adalah 1/3y, dikuadratkan, dy. Nah, hasilnya adalah pi integral 0 sampai 9, akar y berarti y, min 1/3 berarti 1/9 y kuadrat. Setelah ini tinggal kita integralkan. Integralnya adalah 1/2y kuadrat dikurang 1/9 kali 3. 1/9 kali 3 y pangkat 3. Ya, batasnya adalah 0 sampai 9. Alhasil diperoleh pi, kita masukkan dulu 9 kuadrat dikurang 1/9 kali 3 pangkat 9 pangkat 3 dikurang 0 ya. Hasilnya adalah pi dari 9 pangkat 2 itu 81 ya. 81/2 dikurang dengan ini bisa dicoret 9-nya, pangkatnya tinggal 2, 3-nya yang 1 nggak usah, berarti 81 aja. 81/3. Nah, berarti ini tinggal kita sederhanakan. 6. 81 kali 3, 8, 16. 3, berarti 3. 8 berarti 24. Min 8, 1, 1, 6, 2. 162. Berarti sisanya adalah 81/6pi. Atau sederhanakan 27/2pi. Atau 13 1/2pi. Satuan volume. Oke, ini hasil soal nomor 6. Kemudian selanjutnya adalah tadi ada hasil perbandingan ya. Hasil perbandingan. Hasil perbandingannya apa? Yang pertama adalah hasil dari volume nomor 5. Volume 5 adalah berapa volume 5? 32, 2/5. Yaitu 32, 2/5pi. Satuan volume. Kemudian hasil yang kedua yaitu hasil volume soal nomor 6. Ini adalah 13 1/2pi. Satuan volume. Nah, berarti kesimpulan hasil akhirnya apa? Berarti adalah hasil volume 5 itu lebih besar dari hasil volume 6. Nah, di balik ini juga kesimpulannya apa? Bahwasannya sama seperti halnya yang soal nomor 4 tadi ya. Nanti dia hasil volumenya dari dua fungsi yang sama, kemudian diputar terhadap sumbu X dan diputar terhadap sumbu Y, kemudian satunya partisi tegak, satunya partisi datar. Nah, hasil volumenya berbeda. Ya. Walau berbeda dengan menghitung luas. Kalau luas partisi tegak datar luasnya sama. Kalau ini partisi tegak dan partisi mendatar. Kalau di sini kemudian sumbunya diputarnya beda, maka volumenya beda. Tapi nanti ketika modul selanjutnya sama-sama diputar sumbu Y, ya, dia di partisi tegak akan menggunakan metode cakram misalnya. Tapi ketika partisi mendatar, maka bisa jadi dia menggunakan metode kulit silinder. Atau sebaliknya, ketika tegak kulit silinder, mendatar adalah metode cakram. Atau bisa juga
ketika tegak metode cincin, ketika datar metode kulit silinder. Atau sebaliknya, ketika tegak metode kulit silinder, ketika mendatar metode cincin. Nah, akan terjadi seperti itu untuk di modul selanjutnya.